Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Maya Santia 8082. Apa kabar Sobat Maya Santia semuanya? Tetap semangat, tetap sehat. Dan semoga semua sobatnya Maya semakin produktif dan bermanfaat. Oke, gimana kabarnya? Baik ya? Sehat ya? Oke, jangan lupa juga saksikan terus channelnya Maya dengan wajah baru di bulan April. Itu tayangnya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di jam 7 malam. Dan Sobat Maya bisa menyaksikan dengan 3 playlist yang sudah dengan wajah baru di bulan April. Mulai start bulan April tahun 2021. Ada tentang food, ada tentang music, dan juga ada tentang education for everything. Ada healthy, ada kesehatan, ada tentang edukasi tentang kesehatan lingkungan, ada juga edukasi tentang kecantikan mungkin, tips-tips dari psikologi, tips dari broadcasting, ataupun dari public speaking. Ya, itu semua untuk 3 playlistnya. Dan untuk channel video kali ini, Maya akan memberikan penyampaian tentang informasi terkait sanitarian. Ya, oke. Sanitarian itu sendiri adalah tenaga kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia dan digawangi oleh Himpunan Ahli Tenaga Kesehatan Lingkungan di Indonesia. Itu HAKLI ya, yang dulu pernah aku di video sebelumnya. Itu ada tentang webinar HAKLI, webinar tentang apa ini, Sumpah Profesi HAKLI. Nah, itu semua adalah profesinya Maya Santia sebagai seorang sanitarian. Sekali lagi, HAKLI adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Waduh, alhamdulillah ya. Maya sendiri waktu itu masuknya tahun 2001 dan lulusnya tahun 2004. Aduh, berarti aku udah tua nih. Sekarang umur berapa? Maka dari itu dengan wajah baru yang lebih sopan tentunya, dan juga di studio yang baru ini lebih tetap bersemangat. Iya, kembali lagi tadi informasinya mengenai tentang sanitarian di puskesmas. Apa saja sih tugasnya sanitarian di puskesmas itu, Mai? Ada beberapa yang WA langsung yang tanya. Ada beberapa juga Bu Mante itu nggak jelas pekerjaanmu tuh ngapain sih di puskesmas. Dan apa saja sih program-program dari sanitarian di puskesmas. Nah, puskesmas itu merupakan pelayanan kesehatan dasar. Dan seorang tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian itu tugasnya apa saja. Simak bareng. Yang pertama, tugas dari sanitarian itu 1, melayani pelayanan kesehatan lingkungan atau polisanitasi atau klinik sanitasi di setiap puskesmas. Jadi kita menerima rujukan maupun konseling dari pasien ataupun dari rujukan dari dokter umum di puskesmas tersebut. Bisa jadi rujukannya juga dari dokter gigi bisa, dari bidan bisa, misalnya dari gizi juga bisa. Jadi dikonsulkan lagi ke kita apabila terkena penyakit yang berbasis lingkungan. Apa sih penyakit berbasis lingkungan itu, Mai? Nah, penyakit berbasis lingkungan tuh banyak banget. Salah satu diantaranya yang terpenting adalah 5. Diare, penyakit kulit, penyakit demam berdarah, penyakit cacingan, penyakit infeksi saluran pernafasan. Nah, ini memang yang utama. Namun tidak menutup kemungkinan penyakit yang terjadi karena keracunan makanan atau keracunan bahan kimia. Itu bisa ditangani di polisanitasi atau klinik sanitasi. Dan Permenkesnya juga ada. Jadi masih banyak sih yang tanya-tanya tentang pelayanan polisanitasi itu wajib nggak sih di setiap puskesmas? Nah, di setiap puskesmas harus ada pelayanan polisanitasi setiap hari atau terjadwal. Itu wajib ada 1 sanitarian di dalam 1 puskesmas. Itu ada di Permenkesnya juga ya. Jadi kalau di puskesmas Kota Jaya pelayanannya itu dari Senin sampai Kamis. Itu aku yang stay, aku yang jemput bola turun ke poli umum, turun juga ke poli gigi, kadangkala ke poli bidan juga di KIA. Itu aku turun ke situ mencari pasien menunggu rujukan. Jika sang pasien memiliki permasalahan tentang kulit, infeksi saluran pernafasan, atau ingin konseling tentang
kesehatan lingkungan seputar air minum yang sehat atau makanan yang sehat. Biasanya kalau aku di Poli Gigi, aku menginformasikan terkait makanan yang sehat. Kalau aku di KIA, BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak itu, Poli KIA, biasanya aku informasikan terkait bagaimana cara supaya botol minuman adik bayi itu sehat, bagaimana cara membersihkan yang benar, dan pencegahan diare. Dan untuk kalau di poli umum biasanya sesuai rujukannya. Jadi misalnya sakit gatal-gatal itu tata caranya, konsepnya, wawancaranya ada semua. Dan aku selalu menggunakan lembar balik ataupun langsung komunikasi langsung dengan sang pasien yang dirujuk. Nah, itu tentang bagaimana seputar klinik sanitasi atau polisanitasi. Nah, itu yang pertama ya, tugas sanitarian. Yang kedua, program apa sih yang ditanggulangi oleh sanitarian yang dikerjakan di puskesmas? Program yang kedua tentang pengendalian penyakit menular. Nah, tuh. Mungkin Sobat Mea tahu ya, penyakit menular apa saja sih? Banyak sekali. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan dan menular, salah satunya yang paling sering dilakukan sama Maya di Kelurahan Putrajaya adalah fogging. Dan fogging itu berhubungan dengan kasus demam berdarah. Nah itu. Jadi seorang sanitarian di puskesmas itu akan memberikan terkait edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah demam berdarah. Yang dilakukan apa sih apabila ada kasus demam berdarah yang terjadi di salah satu lokasi? Yang pertama, surat KDRS akan Maya terima atau sanitarian terima. Surat KDRS itu apa? Surat KDRS adalah surat keterangan keluar dari rumah sakit dari sang pasien yang dikirim oleh melalui RT atau Bumante yang akan diberikan ke Maya atau di puskesmas. Nah, surat tersebut bisa Maya cek dulu apakah benar ini sang penderita pasiennya memang sakit, ada rawat inap MRS-nya, ada KDRS-nya, dan Maya cek juga trombositnya dan lain sebagainya, hematokrit dan leukositnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Walaupun Maya kurang paham karena itu memang hasil dari analis medis, Maya akan konsul ke dokter maupun analis medis. Nah, setelah KDRS di tangan sanitarian, maka sanitarian wajib melakukan PE. Apa itu PE? PE adalah penyelidikan epidemiologi. Dengan tentunya mencari faktor kenapa dari si pasien tergigit dan terkena demam berdarah di suatu lokasi. Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dari sanitarian ke lokasi yang melaporkan ada kasus demam berdarah. Di PE tersebut, sanitarian akan memeriksa 20 rumah di sekitar penderita penyakit demam berdarah. Itu jentiknya, dicari ya di lingkungan rumahnya, adakah juga. Setelah itu akan dilihat apabila ada jentik nyamuk dan angka bebas jentiknya masih di bawah 90%, maka bisa dilaksanakan penyemprotan demam berdarah. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak asal semprot, asprot. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan di mana tidak asal semprot. Karena ada juga resiko-resikonya apabila sering disemprot. Satu, nyamuk kebal. Dua, nyamuk tambah kuat. Yang ketiga, lingkungannya menurun ya karena sering disemprot. Yang keempat, itu nyamuk itu menjadi semakin hafal gitu ya baunya dan tidak baik juga untuk kesehatan manusia. Itu resiko-resiko untuk seringnya semprot. Baik, lanjut lagi yang ketiga, tugas-tugas dari sanitarian. Ya, tugas sanitarian yang ketiga adalah tentang air. Nah, air itu terbagi dalam air bersih dan air minum. Untuk air bersih itu seperti air sumur misalnya, PDAM itu sebetulnya singkatannya perusahaan daerah air minum, tapi kalau sekarang ya perusahaan daerah TIT gitu ya. Jadi misalnya kalau kita sumur untuk PDAM seperti itu, kita juga cek depot air minum. Nah, seperti itu. Saya akan tentang air minum dan air bersih yang sehat. Itu juga kita membina, juga melakukan pengiriman sampel di BBLKS ataupun di Lab Kesda. BBLKS apa sih? Balai Besar Kesehatan Surabaya yang ada. Kesda itu di Jalan Gayungan dekat Puskesmas Gayungan. Nah, itu ya Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, itu. Jadi itu tentang air. Lanjutannya yang keempat tentang apa? Tentang makanan.
waduh, aku kan doyan makan ya. Terus harus membina makanan. Nah, dari makanan tersebut, Maya akan memeriksa, membina, dan melakukan inspeksi juga terkait jasa boga, catering, restoran atau warung, dan juga PKL, terutama kantin sekolah, kantin tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Ya, yang berhubungan di masing-masing wilayah. Kita membina, memberikan edukasi tentang kesehatan lingkungan yang baik, memberikan tata cara inspeksi kepada mereka apa yang harus disiapkan pada saat kita datang untuk inspeksi. Nah, itu tadi tentang makanan. Dan Maya juga sudah membentuk Panase di lingkungan RW 13. Waduh, keren banget ya. Maya bikin inovasi waktu itu, namanya Panase, penjamah makanan sehat, yang diketuai oleh PKL juga waktu itu, karena memang pandemi jadi off dulu semuanya ya. Nah, itu salah satu inovasi dan juga salah satu bentuk program dari sanitarian, tugasnya apa di puskesmas tentang makanan. Dan yang kelima ya, habis makanan tadi, air, makanan, yang kelima itu tentang pengelolaan limbah di pelayanan kesehatan maupun lainnya. Mungkin kalau puskesmas masih fokus di pelayanan kesehatan dulu ya, dan juga ada di pemukiman dari wilayah kerja. Kalau pelayanan kesehatan aku pernah jelasin sebelumnya tentang pelayanan kesehatan limbah medisnya. Kalau ini tentang IPAL-nya, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, aku pernah jelaskan ya di konten sebelumnya, video sebelumnya. Nah, itu memang bisa juga menjadi salah satu program sanitarian di puskesmas. Oke, sudah lengkap ya. Nanti kalau memang ada yang kurang akan Maya lanjutkan lagi ya. Ada juga inspeksi apa lagi yang kurang, aku mikir dulu deh. Air sudah, sebentar. Tadi yang pertama poli kesehatan lingkungan sudah. Terus tentang P2DBD sudah. Terus yang ketiga tentang air sudah. Terus yang keempat tentang food atau makanan, tempat pengelolaan makanan sudah. Terus yang kelima tentang limbah, air limbah juga sudah. Dan terakhir adalah tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum itu juga harus dibina oleh Maya dan diinspeksi oleh sanitarian seperti Maya secara rutin. Apa saja sih tempat-tempat umum yang ada di pelayanan kesehatan? Salah satunya puskesmas, satu sekolah, ada juga masjid, musola, salon, ada juga gedung perkantoran, pasar. Aduh, banyak banget ya. Mungkin nanti akan Maya bahas satu persatu deh dari tugas-tugas sanitarian di puskesmas, apa saja inspeksinya terkait pasar juga. Itu salah satunya inspeksi tempat-tempat umum atau pembinaan tempat-tempat umum. Oke, baiklah. Tetap semangat, itulah tadi beberapa informasi terkait apa saja sih yang dilakukan oleh sanitarian di pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Iya. Jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa juga subscribe. Nyalakan tombol loncengnya dan tetap stay di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jam 7 malam untuk lihat terus channel Maya Santia 8082. Sampai jumpa, sehat selalu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.